Shalom. Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini ketika nafas hidup yang gratis Tuhan berikan dalam hidup kita, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Dia berikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita, mazmur, pengagungan. Kita mau menyenangkan hatinya. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku memujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
Bye.
sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, saya Elizabeth. Ya, saya pihak Ubaya minta es krim karena kalau biasanya saya ngirim saya beri es batu ya biar tetap dingin dan fresh karena mereka sampai malam pamerannya itu. Saya diminta siapkan es krim. Jadi saya harus masukkan es krim di sana supaya tetap dingin. Saya itu pemikiran saya es krim itu kalau Bapak Ibu tahu es krim itu kalau saya masih kecil dapat es krim dimasukkan di air, keluar asap itu saya senang, tepuk tangan saya. Jadi saya waktu masukkan itu kan satu box 6 kilo ya. 6 kilo itu saya tutui pakai apa itu namanya? Palu. Jadi saya masukkan dulu di mobil. Terus saya tutup pakai apa namanya? Tutupnya saya plakban. Nah, mungkin asap-asap itu masih ada di sana ya. Saya nggak browsing dulu apa itu juga pemahaman saya juga kurang. Saya pikir ya sama dengan es batu, hanya itu es krim. Nah, sampai saya bawa kendaraan sampai di Ngagel itu nafas saya sudah begini. Saya gini, kayak apa ya? Kayak ikan yang kurang ikan ditaruh di apa namanya di udara bukan di air ya. Pemikiran saya langsung saya serangan jantung. Saya tidak berpikir apa-apa. Kalau saya berpikir oh ini gara-gara itu pasti saya buka kaca mobil sudah itu aman bagi saya. Pikiran saya itu saya kena serangan jantung karena saya langsung pikiran saya kok dari apa ya sepupu papa itu meninggal gara-gara serangan jantung kemudian nabrak pembatas apa ya kali di delta situ meninggal. Saya cuma berpikir Tuhan apakah saya serangan jantung karena kalau lihat riwayat kalau papa dulu memang ada penyakit jantung begitu silang begitu ya ke anak perempuan. Saya cuma pikir saya serangan jantung. Tuhan kuatkan saya sampai di tempat ya. Saya cuma berdoa seperti itu. Tolong kuatkan saya. Saya cuma sepanjang jalan saya cuma berdoa Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Cuma itu saja yang saya ucapkan. Dan terus seperti itu Bapak Ibu. Nah sampai ini saya harus mengantar di Ubaya Rumput. Jadi di sana. Sampai saya belok di Jalan Panjang Jiwa Permai Perumahan itu, doa saya berganti bukan Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni semua dosa saya. Kalau saya memang umur saya sampai di sini, tolong saya masuk surga ya. Saya cuma begitu. Jadi doanya seperti anak kecil. Tolong saya jangan dosa-dosa saya yang mungkin barangkali belum saya akui, belum saya tolong Tuhan saya masuk surga ya, cuma begitu. Jadi simpel sekali saya doanya. Setelah saya berdoa itu gelap Bapak Ibu. Saya tidak berhentikan mobil saya. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya sadarnya itu sudah di UGD. Jadi di UGD itu saya baru sadar. Nah, yang video ini Satpam Ubaya. Jadi saya tidak ngerti apa yang terjadi pada saya. Saya bangun itu belum kok tirainya rumah sakit ya. Saya tidur lagi. Oh saya ngimpi. Saya tidur lagi begini. Saya tuh sampai dibangunin. Ayo bangun. Katanya gitu. Jangan tidur terus. Kalau tidur terus nanti opnam loh ya. Loh saya bangun lagi loh. Saya kok opnam. Saya tidur. Jadi memang saya sama sekali tidak sadar. Nah, yang melihat kejadian saya itu satpam itu yang menceritakan pada mama. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu adalah yang melihat kejadian mobil saya itu bisa jalan terus. Padahal kalau dari Panjang Jiwa Permai itu banyak belokan-belokan yang harus saya lalui. Harus lurus, belok kiri, putar balik itu ada sungai. Itu saya tidak nyetir Bapak Ibu. Sama sekali bukan saya yang nyetir.
Nah, saya pernah cerita ke teman saya seperti itu. Enggak, barangkali itu kamu sudah refleks. Enggak, bukan refleks saya. Nah, itu adalah apa ya? Malaikat yang diutus Tuhan ya, barangkali ya. Ya memang bukan barangkali ya, pastilah. Secara pikiran manusia itu enggak sampai di akal. Teman saya malah nakuti, kamu, wih, luar biasa ya. Kamu kalau jebur kali, meledak kamu. Karena itu ekstrekan oksigen ya. Oh, oksigen, maaf, karbon dioksida. Kamu bisa meledak. Kalau kamu nabrak orang, wah urusannya panjang. Bapak Ibu, ini yang luar biasa ya. Mobil saya sama sekali tidak nabrak apa-apa. Kemudian yang patah hanya spion sebelah kiri. Itu pun rumah spionnya itu besar itu tidak, tapi patah. Nah, karena spion patah, satpam di Ubaya itu curiga, kenapa ini mobil kok spionnya patah seperti ini? Di stop itu tidak berhenti saya. Saya jalan terus sampai di pemeriksaan parkiran dosen. Di sana baru berhenti mobil saya. Dan di sana banyak satpam. Kemudian yang luar biasanya lagi Tuhan itu kalau mengatur ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Di sana itu ada wakil rektor. Kebetulan dia baru datang. Padahal dia mengajarnya jam 7. Dia ngomong, saya biasanya tidak pernah sepagi ini datang, tapi nggak tahu saya datang pagi-pagi. Nah, saya lihat kejadian itu, dia langsung lari, jadi belum masuk ke gedungnya ya. Dia langsung lari, dia langsung pecah kaca mobil saya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat langsung dipecah kaca mobil dan saya di sana itu persis sebelah apa ya, sedikit lagi itu sudah ambulannya Ubaya. Jadi tidak perlu diteleponkan ambulan dari rumah sakit. Jadi itu sampai sekarang saya itu tidak pernah lihat video saya sendiri. Saya ngeri karena beberapa waktu setelah itu saya tidak bisa tidur malam. Jadi saya itu ya inilah kuasa Tuhan. Nah, dari kejadian ini Bapak Ibu, saat saya mengalami doa yang terakhir saya adalah Tuhan tolong saya. Itu antara hidup dan mati Bapak Ibu. Saya baru ini mengalami ya. Antara hidup dan mati itu hanya satu baris. Kita bangun menghadap Tuhan atau kita bangun ya kita masih diberi kesempatan seperti ini. Jadi dari kejadian ini menyadarkan saya juga supaya kita itu jangan main-main dengan hidup kita, karena kedatangan Tuhan itu bukan saat nanti sangkakala berbunyi Tuhan memanggil kita terangkat bersama-sama, bukan karena oh Bapak ini lebih tua ya, oh dia duluan. Tidak Bapak Ibu. Jadi hidup dan mati itu garis, satu garis. Jadi sewaktu-waktu itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita mau dari ini ya, saya mengajak kita bersama-sama untuk kita menjaga hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan, ya ini pasti Tuhan beri kesempatan saya untuk saya bertobat ya, barangkali oh ini anak ini nakal ya, belum waktunya untuk dipanggil begitu ya. Dan kita mau sama-sama melayani Tuhan dengan sekuat tenaga kita. Kita mau bersama-sama juga menjaga hidup kita. Karena saya dicek semua. Jadi di rumah sakit itu saya dicek semua, jantung saya, semua, saturasi, dikira saya COVID. Jadi saturasi saya normal, semua sehat. Terus dokternya sampai bingung, ini sakit apa ya, kok bisa tiba-tiba pingsan, begitu. Oh banyak tekanan, katanya gitu. Saya gini ya. Terus mama itu ya luar biasa ya, memang saya punya orang tua yang luar biasa. Setiap hari anak-anaknya satu persatu itu dibawakan. Mama itu
ditelepon ya sama yang wakil rektor itu ya. Ini namanya Elizabeth, karena di WA saya itu ada tulisan nama. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu yang luar biasa. Kalau saya berhenti di tengah jalan saya mati. Karena apa ya? Saya kehabisan oksigen. Tuhan izinkan teman-teman saya ngomong gini, kamu kok nggak berhenti aja? Loh, kalau saya berhenti saya mati. Karena pasti habis oksigen saya. Kalau saya berhenti, loh hati-hati loh, kamu apa namanya bisa nubuk orang. Nah makanya dari itu saya istilahnya apa ya, itu Tuhan yang mengatur semuanya, bukan pikiran saya. Tuhan juga tidak menyuruh saya berhenti, ya saya jalan terus. Akhirnya saya selamat begitu Bapak Ibu. Nah mama itu di telepon itu ngomong apa namanya, wakil rektor itu ngomong, Elizabeth ini berada di IGD sekarang. Nah mama itu orang yang sangat santai sekali ya. Mama berdoa dulu, tidak cepet-cepet, tidak panik. Mama itu orang yang tenang sekali, tidak panik, cuma berdoa. Tuhan kenapa? Tuhan itu bisa ngomong, ini gara-gara es krim. Jadi yang tahu saya tutup-tutup es krim pagi itu juga mama. Nah, jadi kita sebagai keluarga juga kita mau saling mendoakan ya. Kalau Bapak Ibu punya anak, kalau Bapak Ibu punya cucu, di setiap hari didoakan. Saya bersyukur sekali memiliki orang tua yang begitu dekat dengan Tuhan, kemudian juga setiap hari tidak berhenti untuk mendoakan anak-anaknya. Ya, pesan saya bukan pesan ya kayak orang hebat aja pakai pesan-pesan. Nah, ya kita sama-sama untuk mau menjaga hidup kita dekat dengan Tuhan, karena hidup kita itu sepenuhnya milik Tuhan dan tiba-tiba ya. Jadi kita tidak tahu waktu Tuhan kapan untuk kita dipanggil. Kita mau sama-sama jaga hidup kita. Terima kasih. Pak Dede, tolong gendong Pak Dede. Pak Dede, gendong. Pak Dede, tolong gendong. Awas kakinya pelan-pelan aja. Digeser aja dulu pelan-pelan. Belakangnya Pak. Pelan-pelan. Bawahnya Pak. Bawahnya pantatnya. Satu orang jatuh Pak, bawa. Mak, Dede ambil sana. Lebih kecil ya. Angkat yang lebih kecil. Bokong. Bisa. Bantu kono, Kang, bantu kono. Bantu. Iya, Tengah-tengah dan. tengah. Iya. Pak, tutupin Pak, pinggir nomor. Oke, siap. Pasang. Siap. Nama Tuhan, suatu kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Amin. Kita aminkan dengan pujian-Ku ya saat Bapak firman. Kita meyakini bahwa setiap hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau
hati untuk berdoa firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Bapa begitu baik. Kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Tuhan pagi hari ini. Kami juga sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau selalu mengasihi dan Engkau mengangkat dan memulihkan kami. Engkau memberitahukan kasih-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu selalu ada bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Engkau membuat kami semua semakin mengasihi Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, agar kami lebih mengerti, lebih memahami akan isi hati Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, pakai lidah, mulut, bibirnya, pikiran, perasaan, hatinya, untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih pada Bapak Ibu Budi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini ya, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Memang kalau kita mendengarkan banyak kesaksian, itu memang satu mukjizat yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Nah, saya mau tanya, mukjizat dengan keselamatan itu mana yang penting? Keselamatan ya. Jadi memang keselamatan itu memang bukan menurut prediksi dunia, selamat gak ketobrak beca, selamat gak ketahuan polisi waktu aku berjalan melawan arus, misalkan selamat-selamatnya seperti itu. Tetapi selamat yang Tuhan berikan itu sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Karena itu apa artinya mukjizat bagi kita? Ya, kita mau sama-sama belajar pagi hari ini. Nah, memang keselamatan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita sama-sama membaca di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita sama-sama membacanya. Memang ditulis perikopnya keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sampai sini dulu. Nah, ini kita tahu, kita harus lebih teliti dalam arti kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kita kewaspadaan untuk kita teliti apa yang kita hadapi. Nah, kalau seperti kesaksian anak saya Elizabeth ini, ya sebenarnya harus tahu ya oksigen dan CO2. Nah, kehabisan O2 itu menyebabkan otak bisa kering, bisa linglung. Nah, karena itu penting untuk kita mengerti. Nah, itu satu pengetahuan yang kita mengerti di sekolah. Tetapi tidak semua kita diberitahu oleh guru atau dosen. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tetapi yang kita harus tahu, firman Tuhan katakan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Itu arus dunia yang dimaksud. Ya, jadi kepercayaan yang dunia ajarkan lebih-lebih di zaman modern ini. Kita harus waspada
terhadap ajaran sesat, firman Tuhan sudah memberikan penjelasan supaya kita berhati-hati dengan setiap orang. Karena itu kalau kita peka rohani kita tahu kita sekarang berhadapan dengan siapa. Kita harus peka, kita harus mendengar suara Roh Kudus. Karena itu kita harus lebih teliti. Amin. Lanjutan ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Nah, sampai sini sebentar. Jadi kita tahu waktu Maria akan melahirkan Tuhan Yesus sudah diberitahu oleh malaikat. Ya, jadi setiap peristiwa apa seperti Sodom Gomora akan dihanguskan. Nah, itu sudah diberitahu kepada Lot. Nah, jadi Allah itu sungguh memperhatikan, sekalipun di bumi ini beribu-ribu miliar manusia mulai dari zaman Adam, nah sampai sekarang. Tapi masalah satu orang yang berseru kepada Tuhan, itu Tuhan pedulikan. Itulah yang dikatakan kedahsyatan Tuhan, luar biasa. Kalau Bapak Ibu saat ini ada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu suatu anugerah yang begitu besar. Banyak orang yang belum menerima keselamatan. Karena itu kita mengerti, jangan menyia-nyiakan keselamatan gara-gara pekerjaan, meninggalkan agama yang kita memang agama tidak menyelamatkan, hanya Yesus juru selamat kita. Ya, jadi agama tidak menyelamatkan, tetapi kalau kita yakin percaya akan firman Allah, yaitu Yesus Kristus yang bersabda, maka kita yakin ada keselamatan. Karena itu kita lihat, ya, jangan sampai melanggar firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman. Amin. Nah, kita ini lihat ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, jadi kita tidak bisa tiru-tiru orang itu seperti itu, aku juga harus tiru perbuatannya supaya aku mendapatkan sesuatu seperti dia. Tidak bisa. Setiap orang itu unik dan menarik. Setiap apa yang Tuhan anugerahkan itu luar biasa. Karena itu kita lihat Allah meneguhkan kesaksian. Nah, kalau tadi kita lihat, ya, seperti ya zaman sekarang ini luar biasa ya. Jadi HP bisa melihat situasi itu, jadi kita percaya, makin percaya apa yang diomongkan Elizabeth itu, oh benar-benar dia itu nggak sadar. Nah, mana bisa orang nggak sadar bisa setir mobil? Ya nggak mungkin, oh, tangannya gini kok tadi ya. Nah, jadi yang setir mobil itu malaikat. Jadi kalau sampai ini satpam ini suruh mobil ini berhenti, kok gak berhenti, terus ada polisi tidur terus dijalankan aja, lah berhentinya tuh menggok gini. Nah, itu kenapa? Itu kalau ya
kita percaya itu malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk menyelamatkan Elizabeth ini. Sebab apa? Ya naik jembatan, turun, naik jembatan lagi. Nah, itu baru tempat parkiran situ ya. Yang lulusan Ubaya. Ya. Ya. Nah, jadi parkirnya enggak di parkiran mahasiswa umum, tapi parkiran di sarjana S2, S3. Loh. Nah, ini Bapak Rektor, asisten rektor keempat ini ya, Pak Juari ini ya. Jadi dia itu telepon saya. Nah, saya ditelepon juga yang dosen kimia ini ya. Saya sampai mana? Sebab Pak Juari mau ngajar ya, mau memberi kuliah itu jam 7. Jadi saya katakan ya sudah sampai dekat, saya katakan itu ya. Nah, jadi kalau Pak Juari ini ngomong sama Elizabeth, biasanya dia nggak datang jam yang lebih awal, tetapi Tuhan dorong dia untuk dia ini teliti. Ya, jadi yang tadi baju merah yang masuk ngadep sana itu yang mana itu Pak Juari. Nah, dia bawa laptopnya, tasnya Elis dan segalanya itu ke rumah sakit. Dia sendiri yang ngantarkan Elizabeth, dia sendiri yang telepon. Nah, ini disediakan orang yang teliti untuk menolong supaya Elizabeth itu dapat cepat tertolong. Nah, jadi waktu saya ya berdoa dulu, dan Tuhan mengatakan, Tuhan Roh Kudus gara-gara es kering, soalnya Pak Juari ini ngomong, jangan bingung Bu, sekarang anaknya sudah ditangani dokter ya, Ibu datang aja. Jadi dia memberikan ketenangan juga pada saya. Enggak apa-apa Bu, katanya gitu. Dia memang tadi enggak bisa nafas. Loh, gara-gara dia ngomong enggak bisa nafas, saya tanya sama Tuhan, loh kenapa kok enggak bisa nafas? Loh, Tuhan Roh Kudus itu jawab, es kering. Jadi waktu dokter periksa, itu kan dokternya ya berapa orang ya yang datang itu loh, ini cek-cek semua ini bagus, mungkin kejiwaannya ya kok enggak ya kok semaput tuh gara-gara kejiwaan. Saya ngomong karena es kering, oh baru dia tahu, iya benar. Nah gini ya, jadi tidak lagi diperiksa-periksa yang lebih macam-macam ya. Nah, tapi Tuhan memberikan suatu pernyataan yang luar biasa. Nah, memang mukjizat itu termasuk karunia roh. Ya, kita baca 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus 12. Kita mau baca ayat yang ke-10. 1 Korintus 12 ayat 10. Dikatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu dan selanjutnya. Nah, karena itu kita lihat ya, salah satu karunia itu nubuat, mukjizat ya, menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Nah, saya mau tanya, penting mana buah Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus? Penting mana? Dua-duanya penting. Tetapi jangan mengejarnya itu karunianya. Sebab apa? Buah Roh Kudus itu penting untuk menjadi juga kesaksian. Contohnya gini, kalau seorang punya buah Roh Kudus, sekalipun 9 sifatnya, tetapi harus memiliki
buah Roh Kudus itu selengkapnya 9 sifat. Lah, itu untuk pelayanan Tuhan memberikan karunia-karunia. Nah, untuk melengkapi jemaat. Tetapi buah Roh Kudus itu penting bagi pribadi yang dipercayakan karunia. Sepertinya saya memberikan ilustrasi kalau buah Roh Kudus itu kudanya, lalu karunia itu yang dibawa itu keretanya. Nah, jadi kalau ini yang dilihat ini apa? Yang jalan-jalan ini apa? Kudanya toh. Nah, keretanya kan ngikuti. Nah, jadi kalau ada karakter yang mengikuti buah Roh Kudus, itu yang bisa memuliakan Tuhan, bukan yang karunianya ini. Sekalipun karunia itu penting untuk menunjukkan Allah itu berkuasa. Tetapi saya mau tanya, kalau ada seorang yang punya karunia nubuat, tetapi sifatnya itu kedagingan, kira-kira gimana? Nah, akhirnya apa? Orang mencemooh, ya, itu hamba Tuhan yang bisa nubuat, tapi nubuatnya kok palsu. Karena itu kita harus tahu bahwa buah Roh Kudus itu penting untuk kita lihat apa yang Tuhan karuniakan itu memang benar-benar dari Allah, bukan suatu yang palsu. Nah, untuk apa Tuhan memberikan mukjizat? Nah, untuk apa? Pertama, untuk kita ini percaya pada Dia. Banyak orang melihat mukjizat baru percaya. Yang tidak mungkin, ya, mungkin bola matanya sudah hancur, tapi karena membuktikan suaminya ini supaya bertobat, lah bola mata yang sudah hancur bisa pulih, bisa lihat kembali. Akhirnya suaminya bertobat, terima Yesus. Seperti itu. Jadi untuk apa Tuhan memberikan mukjizat? Yaitu supaya percaya pada Dia. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12, kita mau baca ayat 44 sampai dengan yang ke-50. Dikatakan, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa itu? Bapa surgawi. Dan barang siapa melihat aku, ya Yesus, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, sampai sini dulu. Banyak orang bingung, loh Tuhan itu kan hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja. Tetapi masa itu Yesus di dunia belum belum dipamerkan, ya. Nah, jadi Dia datang waktu pertama kali sebagai apa? Juru selamat. Nah, karena itu jangan suka bingung, ya, tapi ini kita tahu Yesus datang pertama kali yaitu dengan visi menyelamatkan. Dia sebagai juru selamat. Amin. Kita lanjutkan 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah
yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah apa? Hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, jadi kalau kita lihat firman ini, maka kita ngerti Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu satu. Nah, jadi kita bisa bersaksi, ya, seperti kita ini. Ya, saya ya dipanggil Bu Esther. Kalau saya Bu Esther cuma ada tubuhnya, ndak ada jiwanya, ndak ada rohnya, ya namanya bukan Bu Esther, ya Pak. Kalau tubuhnya tok ya ngedeni wong ya. Nah, karena itu kita harus mengerti bahwa firman itu nanti jadi hakimnya. Nah, jadi kita punya Allah yang luar biasa. Oleh firman-Nya dunia ini diciptakan semua. Oleh firman. Jadi kalau firman itu jadi apa? Manusia Yesus waktu dia di dunia ini. Kita tahu firman itu apa yang diucapkan Yesus itu terjadi. Amin. Kalau dia katakan nanti aku akan datang kembali, dia pasti datang kembali. Nah, karena itu kita bersyukur. Nah, untuk apa Tuhan memberikan mukjizat? Nomor 2 adalah untuk bangsa-bangsa lain yang tidak mengerti siapa juru selamat. Contohnya seperti apa? Daniel, ya baca sendiri. Nah, jadi seperti ini, apa namanya, Daniel, ya baca nanti, catat aja di rumah. Ya, soalnya kan kita belajar itu kan biasanya ya bawa tulisan ya, nah atau tulis di HP. Daniel 3 ayat 28 sampai 30 itu ceritanya Sadra, Mesa, Abednego. Kalau Daniel 6 ayat 26 sampai 28 itu orang raja yang apa? Memberikan apa? Ultimatum. Ya, nanti kalau tidak nyembah patung yang dia dirikan masuk api. Nah, tapi dia sendiri bisa ngomong apa? Siapa yang tidak nyembah Allahnya yang disembah Sadra, Mesa, Abednego, nanti yang menghina akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan. Loh itu, orang yang dulunya tidak ngerti siapa Allah yang disembah bisa mengerti. Karena itu terjadi mukjizat. Jadi kalau Sadra, Mesa, Abednego dimasukkan dalam api, maka apa? Tidak gosong. Amin. Ketiga, masalah memang ada, tetapi Tuhan campur tangan. Baca itu Roma 8 ayat 28. Ada yang bisa hafal? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ini luar biasa, ya, Bu Gembala ya, luar biasa. Nah, jadi kalau kita ini lihat, ya bagi orang yang mengasihi Dia, orang yang menurut rencananya Dia, lah. Ya, Tuhan campur tangan. Ya, jadi kalau Tuhan itu sudah memilih seseorang untuk menjadi saksi Kristus, ditangkap, ya nggak bisa mau gerak-gerak kemana, nggak bisa, pasti nurut. Ya, amin. Nah, keempat, supaya manusia bukan saja percaya tetapi taat kepadanya. Nah, ini kasih mukjizat itu supaya taat. Nah, kita baca Ibrani 5 ayat yang ke-8-9.
Dan sekalipun ia adalah anak itu Yesus ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, jadi kalau dia menjadi pokok keselamatan, pokok kita rantingnya, ikut selamat enggak? Nah, ikut selamat sebab taat nurut Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau saya pun akhirnya jadi hamba Tuhan, ini ya juga enggak mungkin. Ya, soalnya saya dulu pemalu. Ya, jadi kalau jalan ada orang lihat itu jungkel ya, ngerti jungkel ya. Nah, jadi enggak mungkin. Apalagi saya enggak bisa ngomong huruf R. Loh kok sekarang bisa? Karena dipenuhkan Roh Kudus. Sejak itu saya bisa ini. Jadi Tuhan itu ya bukan langsung dadak jadi pendeta. Mulai dari guru sekolah minggu, soalnya ditegur hamba Tuhan dari Singapura. Ya, kamu harus jadi hambaku. Kalau tidak kamu mendapatkan kesukaran. Loh, saya takut kesukaran itu, saya cari kerjaan. Kerjaan apa? Iya, akhirnya jadi guru sekolah minggu. Lambat laun jadi apa? Ya melalui teman sama guru sekolah minggu, ayo kamu khotbah di PD. Nah, lalu dari PD lalu apa? Akhirnya kalau ibu saya berhalangan mungkin pusing, saya diwakilkan, saya suruh khotbah. Jadi pelan-pelan ya, orang pemalu ini nggak bisa langsung gitu, suruh saksi aja dulu sampai keringat dingin, nggak mungkin. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau kita direncanakan untuk ya jadi saksi Kristus, diproses supaya mampu. Jadi pokok mau ya, bukan lihat kemampuannya, tapi mau aku jadi saksi Kristus. Soalnya itu bagi semua loh, bukan jadi hamba Tuhan toh. Tapi kita ini semua hamba Tuhan, bukan hamba setan kan? Nah, jadi kita bersyukur kita dipilih Tuhan. Amin. Nah, kelima, yaitu supaya manusia tidak menerima hukuman tetapi mendapatkan keselamatan, menikmati hidup kekal. Nah, kita mau baca ini Yohanes 10 ayat yang ke-27 28. Nah, ini firman Tuhan mengatakan apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Jadi kalau sudah di tangan Yesus, tidak ada orang yang bisa merebutnya, yang tidak bisa mengganggu imannya. Imannya jadi teguh, imannya sampai nanti masuk hidup kekal. Amin. Sekalipun ada apa ya, orang yang menyerang ini itu, tetapi iman yang teguh karena kasih Kristus yang berakar dalam hati, maka apa orang itu berani, ya berani mati. Ya, tetapi Tuhan tidak memberikan kematian. Jadi saksi terus sampai nanti waktunya dipanggil Tuhan. Amin. Nah, kita lihat juga di dalam Yohanes 17. Ini percakapan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Ya, Yohanes 17 kita mau baca ayat 1 sampai 3. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa,
Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Amin. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, yaitu apa? Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Amin. Nah, itu saatnya memang Yesus berkata-kata belum berjanji memberikan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita sekarang membaca di dalam Wahyu pertama ayat yang ke-17-18. Ini kata-kata dari Yohanes, ya. Ketika aku melihat dia, yaitu dia itu Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kita ini mendapatkan apa? Kepastian luar biasa. Kalau dia yang mengatakan dia hidup untuk selama-lamanya, dia sanggup memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya. Amin. Nah, tetapi kalau orang yang mengejar mujizat, mengejar nubuat, jadi kalau ada hamba Tuhan yang nubuat ini nih, waduh barisan ya, minta didoakan satu-satu, minta dinubuatkan. Ya jangan mengejar itu, tapi yang dikejar itu Yesus, yang dia adalah awal dan yang akhir, yang hidup. Nah, luar biasa. Jadi bahaya orang yang mengejar mujizat. Coba kita baca 2 Tesalonika 2, kita mau baca ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan ini, 2 Tesalonika 2 ayat 9 mulai. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, sampai ayat 12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi jangan mengejar cuma mujizat. Iblis bisa memberi mujizat. Contohnya waktu apa? Ya, kejadian di Mesir, zamannya Firaun sama Yusuf ceritanya, ya. Musa, ya kok Yusuf sama Musa, kalau Musa memberikan tanda tongkat dijatuhkan jadi ular. Loh, terus apa? Dukun-dukun dari Mesir bisa niru kan? Nah, karena itu kita tidak boleh melihat mujizatnya tok, tapi kita harus tahu, teliti. Nah, tadi dikatakan teliti, kita minta hikmat dari Roh Kudus. Nah, karena itu kita ini lihat Matius 24 ayat 24. Ya tak borong ini firman-Nya ya. Nah, kita kenyang seperempat mau? Nah, kenyangnya mesti sepenuhnya ya. Nah, Matius 24 ayat 24.
Sebab apa? Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, karena itu di zaman akhir firman Yesus mengatakan bahwa zaman akhir banyak nabi-nabi palsu, banyak juga mujizatnya. Karena itu hati-hati, ya. Nah, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu memberikan jawaban yang luar biasa. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Itu yang dalam kurung ya. Kalau yang tidak dalam kurung tuh ayat 15. Nah, mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, seperti Elis tadi kan doanya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nggak usah lagi Bapak kami yang di surga diperhatikan itu lagi. Ya, cuma berseru. Tuhan dengar teriakannya, amin. Ya. Nah, kalau minggu lalu cucu saya ini ya karena udah kecapean mungkin ya bawa HP, lah itu loh bahayanya Pak, HP turun ya seperti gini loh, jatuh loh, badannya gemuk loh, kakinya ketekuk gini, lalu ngomong sakit gitu sama nangis, anjing saya sampai masuk loh, itu pintu dari ruang dapur sampai ke ruang makan lah jatuhnya di situ. Nah saya ini dekat situ, soalnya saya jalan dulu lah, dia ngikuti saya mau nemui sama akunya lah. Langsung saya itu cuma berseru, Yesus, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, sama tak pegang kakinya. Loh, saya ingat saya pernah itu ya, gara-gara nginjek sepatunya orang di trap itu, loh, kaki ketekuk, mesti pijet wiswa kita minta ampun. Nah, ya. Jadi waktu itu saya cuma ngomong, wah besok ini minggu dia tuh pelayanan. Saya cuma ngomong Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, saya pegang kakinya. Dan bentar lagi dia sudah jalan. Luar biasa. Kita berseru walaupun cuma satu orang, bukan sak kampung, tapi satu orang dipedulikan Tuhan. Amin. Karena itu jangan sampai kita ragu-ragu, punya iman yang teguh untuk kita sama-sama nanti bertemu Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Sebagai ayat yang disukai jemaat. Nah, kita mau lihat ya, itu ayat yang terakhir, Roma 8. Yang tadi kan yang ayat 28 ya. Sekarang kita baca yang 29, 30. Firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dipanggil, dibenarkan, lalu dimuliakan. Amin. Itu rencana Allah yang luar biasa. Jadi kalau manusia dulu sudah jatuh dalam dosa, pada awalnya Adam Hawa terima hukuman, tapi kita dibebaskan dari hukuman karena Yesus Kristus yang membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut yang kekal. Karena itu jangan cari cuma mujizatnya toh,
tetapi kita cari Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Ya kalau ben berapa Bu? Enggak kelebihan ya. Enggak. Terus mau ditambah? Ya, kalau tambahan ya kesaksian saya sendiri. Ya ini tentang mujizat. Entah sudah dengar entah belum. Dulu pernah saya juga khotbah di sini, entah sudah enggak ya. Nah, jadi kalau nyanyian tadi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Ya. Saya mengalami apa artinya kebangkrutan, ya bangkrut. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang dunia ini sekarang banyak ekonominya yang bangkrut. Ya di Asia ini, ya Sri Lanka itu 85% ya resesi, tapi Indonesia ya nomor 14 dari 15 negara termasuk resesi, tapi cuma 3%. Nah, karena itu saya juga mengalami apa artinya waktu itu ya tahun 80-an resesi, jadi saya harus meninggalkan ini rumah yang saya dulu nunut di orang tua. Saya pindah hijrah pergi ke rumah kontrakan ya, soalnya usaha itu bangkrut ya saat itu. Jadi saya yang biasa sekolahkan 3 anak saya tuh di Tegalsari, saya cuma minta tanda Tuhan kalau 3 anak saya diterima di sekolah negeri itu kehendak Tuhan. Saya juga minta tanda kedua, saya boleh terima kontrakan tanpa perantara. Loh, kok persis di rumahnya tantenya suami saya. Lalu yang punya justru teman ITS, sama kuliah. Nah, lalu kalau ini anak saya diterima sekolah negeri 3-3-nya, oke, saya pindah. Nah, jadi kalau justru di tempat rumah kontrakan itu saya terima apa yang saya inginkan. Yang saya inginkan itu apa? Tuhan itu ya memang banyak hari-harinya, tetapi yang saya ingin saksikan ini gini. Saya nih dulu percetakan diberi tugas untuk menyetak undangan waktu itu kaum wanita Betani. Nah, itu dari mamanya Insinyur Niko yang di Jakarta itu. Nah, jadi sama-sama diproses waktu itu di Tenggiris Merjoyo. Jadi berteman sama-sama diproses Tuhan. Nah, waktu itu dia menugaskan saya, dia bilang coba gambaran dari orang yang tiduran terus bangkit. Nah, saya gambar, nah dia cocok lalu dicetak. Tapi mesin cetak sudah dijual. Lalu punya teman di daerah Darmo untuk mencetakkan. Nah, hari itu hari Rabu yang harus diserahkan. Nah, kemudian suami saya ngomong, yuk kita ngambil sekarang di daerah Darmo sana. Nah, sampai di jembatan di Rumput, dia ngomong gini, aduh kepalaku kok pusing ya, pulang aja ya. Ya, saya ngomong ya, tapi saya nggak ngomong. Kalau nanti pulang naik mobil, itu bensinnya sudah habis. Nah, saya diam, cuma saya doa, Tuhan sembuhkan dia dari pusingnya Tuhan. Cuma enggak pernah ngomong yang negatif. Lalu saya cuma dalam hati, kalau sampai di rumah, ya dia kan minta naik mobil untuk ngambil cetakan. Saya bisa starter, itu tandanya saya boleh mengendarai mobil itu. Lalu dia ngomong gini, sudah naik, sudah masuk, ya saya starter, bisa. Lalu saya baru ngomong, bensinnya habis. Loh, kamu punya duit? Tanya sama saya ngomong enggak ada. Lalu saya balik tanya, kamu bawa duit? Enggak. Jadi sama-sama, ya, kalau duit. Ya. Lalu dia ngomong, wis logiknya dirombeng.
Saya ngomong iya nek dulu di rumah ketupa banyak tukang rombeng. Tapi kalau di sini ini banyak sawahnya, kalau tukang rombeng lewat. Wes pokoknya naik. Saya ngomong jalan, saya ngomong gini. Lah dia ngomel-ngomel enggak tak kuping, ya tak sumpet enggak. Bukan dengan kapas, dengan Roh Kudus. Lalu apa saya yang kerjakan? Bukan ngomeli dia, enggak. Saya muji Tuhan seperti anak sekolah minggu. Tuhan berkatiku sekarang. Saya ingat kesaksiannya Satu Sundarsing. Waktu perjalanan masuk hutan bersama anak-anak dan ibu-ibu, lalu apa? Itu nyalanya itu obor mati. Padahal jalan di hutan. Ya. Lalu dia ngomong isi Tuhan dengan minyak sehingga solar ini bisa terus nyala. Nah, saya juga ingat ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Hari ini harus dikirim ya pada orang yang harus bagikan ini. Nah, akhirnya saya cuma nyanyi-nyanyi. Akhirnya dekat jembatan di Noyo. Ya tahu ya. Itu jalan Ngagel Jaya Selatan. Ya itu. Loh, tahu-tahu yang tadinya ini jarum ya meteran bensin itu iso naik. Loh, saya ngomong, loh Tuhan isi bensin, puji Tuhan. Lah, jadi apa yang kita imani ya firman Tuhan menjamin. Sekalipun saya itu orang yang kecil ya, tidak tinggi ya. Ya, jadi sekalipun saya ini orang yang sederhana ya, yang tidak seberapa pintar seperti Bapak Gembala yang pintar ya. Nah, tapi saya yang seperti ini loh didengar Tuhan, amin. Sehingga apa pulang pergi dengan selamat, bensin diisi Tuhan sampai diantar. Ya, lalu orang itu membayar, iso beli bensin kan? Nah, itu. Lalu juga kesaksian bisa nyambung enggak ya sudah, amin, saya serahkan. Nah, mau terima lagi kesaksian? Ya mumpung di sini ya, mumpung ya. Jadi kesaksian saya itu ada 3 mukjizat sehingga apa yang Tuhan memberikan pada saya yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Tuhan memberikan waktu saya dilamar Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, saya nggak bisa bantah. Soalnya mintanya yang luar biasa. Nah, jadi mau dengar lagi ya. Nah, itu secara singkat pokoknya ya. Saya ini waktu sewa itu ya, sewa rumah kontrakan itu pada bulan-bulan yang tidak seperti sekarang ini ya, hujannya meskipun nggak musim ya hujan ya. Nah, waktu itu saya lihat oke, saya masuk soalnya ini sudah ya, saya tinggal situ dekat sekolahnya anak-anak ini juga. Nah, waktu itu sudah mulai musim hujan. Lalu apa? Itu mulai kena tempat tidur saya bocor itu kalau hujan. Saya panggil tukang pertama, tidak bisa berhasil. Kedua tambah bocor. Ketiga tukangnya ngomong apa? Turun bu, bunteng ini diturun kabeh, engkau dipilih sing apik dipasang, nek sing elek dibuang. Dalam hati saya, cuma berapa lama saya tinggal situ? Ya nek rumah-rumah ini dewe, ya apa enggak? Apa meneh saya kerja, suami saya kerja. Lalu yang jogo itu kan sopo. Ya, nek ya cuma sebentar-sebentar aja bisa itu mertua saya ada di situ. Nah, tetapi waktu itu saya cuma Tuhan, saya mengucap syukur. Segala sesuatu saya serahkan pada Tuhan. Jadi kalau saya ini dengar udah hujan, ini ada kotaan ya segini plastik yang pendek-pendek itu loh ya, seperti piring tapi segi 4 tak jejer itu ada 8 itu dari apa kepala sampai ke ini kaki. Nah, tapi suami saya aman-aman, cuma di tempat saya. Jadi kalau hujan saya harus mepet ke suami saya.
Ya itu ini. Nah tapi saya waktu itu nggak bisa, kan rumah kecil, rumah ya Kota Madia dulu, buka pintu langsung dapur. Waktu itu saya nggak bisa buka mata, soalnya udah capek kerja. Kerja saya ini bawanya lampu untuk koreksi, ya untuk gambar, nah, untuk percetakan waktu itu. Nah, jadi saya waktu itu sudah nggak bisa buka mata, sudah dengar tes bakal nurun pada saya. Cuma saya ingat firman Tuhan, Elia itu bisa nutup langit 3,5 tahun tidak hujan. Nah, disebutkan Elia adalah manusia biasa, orang biasa. Saya juga biasa. Saya doanya gak bengok-bengok, tapi dalam hati tok. Jadi suami saya nggak terbangun. Jadi saya ini cuma doa dalam hati, Tuhan, tangan malaikat Tuhan, Engkau utus malaikatmu untuk nutup air, jadi saya bisa melanjutkan tidur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya cuma bersyukur, doanya cuma pendek. Tuhan utus malaikat untuk jaga air, loh, lah kurang ajar dipikir ya. Tapi ini ya, itu Tuhan dengar. Akhirnya apa? Saya ini terbangun, bisa buka mata. Saya lihat loh, hujannya deras, tapi airnya kok gak masih netes. Lalu saya keluar, biasanya di ruang makan ada piring piring. Ya memang piring, tapi modelnya piring yang dianutkan lampu itu loh. Biasanya kecembeng air, gak ada air. Saya periksa pergi ke ruangnya anak saya tidur, Samuel itu biasanya kasur pojokan sini basah. Saya lihat kering semua. Aduh, puji Tuhan. Tuhan kok denger doanya. Walaupun gak bengok-bengok loh ya. Dalam hati tok loh ya. Cuma mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu kesaksian kedua. Ketiga, sudah bangkrut ekonomi nih. Ya, percetakan sudah nggak bisa dilanjutkan. Lalu suami saya mulai ngajar. Saya ngomong, wis dulu kamu tuh talentane ngajar matematik, wis ajar lagi. Saya mau tanya, nek memberi les ikut dibayar sih apa bayar akhir? Bayar akhir ya. Nah, waktu itu justru Tuhan izinkan mertua saya izin sama saya ngomong gini, aku wis suwe gak nyambangi mak ya. Mak saya rumahnya di pacuan kuda, ya mak mertua. Terus saya ngomong, mama punya sih duit untuk pergi ke sana. Oh ada. Terus saya bawain beras, saya bawain bawang, minyak dan sebagainya. Nah, lalu suami saya itu tahu, loh kamu itu punya duit Zah. Loh yo, saya ngomong ada nek recehan beli pohong ya dimakan 3 kali ya gak apa-apa, saya bilang gitu ya. Pokok wes kamu ngelesi aja dengan sukacita. Dia ngajak saya itu ayo gonceng keliling-keliling sawah, ya gak boleh apa-apa. Tapi kalau kita ini berseru pada Tuhan, saya ngomong Tuhan, Engkau yang melihat hatiku, aku ini cuma saksi Kristus, amin. Jadi saya nggak malu kok saksi sama Bapak Ibu. Ya nek memangnya kono duit ya waktu itu. Nah waktu itu saya cuma pertolongan Tuhan luar biasa. Saya disuruh sama suami saya, kamu mulai lagi ya kok. Ya bikin kue tart, padahal dulu pernah dilarangi. Karena percetakan rame suruh ninggalkan talenta saya bikin kue tart, sudah nurut suami soalnya istri harus unduk. Nah sekarang suruh kerja lagi, nek istri-istri panasan ya gak nurut, tapi saya ya panas dibuang, senang sejuk ya toh, ya nurut ya. Jadi saya terima pesanan kue tart, jadi Tuhan itu luar biasa. Terima pesanan kue tart, tapi duit itu ayah ibu saya datang ngomong waduh untuk pelayanan itu bensin entek. Saya terima duit waktu itu 20.000, Tuhan itu suruh nyasikan 10.000 untuk pelayanan.
Terus suami saya datang mau ngasih pendalaman Alkitab. Ya saya kasihkan juga uang. Lalu saya juga hari Kamis harus ngantar anak sekolah minggu daerah situ bawa ke Kertajaya. Nah duit kosong. Nah ya wis entek pelayanan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau saya serahkan untuk pelayanan Tuhan, saya mikir nanti kan ada orang pesan kue lagi. Tapi enggak, ya. Tuhan itu memberkati, yaitu orang yang baru saja sekali lihat suami saya khotbah. Waktu doa pagi dia lihat wajah suami saya. Biasanya orang lihat sekali kadang-kadang lupa ya. Lalu istrinya ngomong, iya aku kok lihat wajahnya Pak Rudi. Jadi perpuluhan ini kita kasihkan dia. Jadi saya waktu itu ditelepon, ya ini rumahnya Pak Rudi, iya benar. Nanti suruh ke rumah saya, alamatnya ini nih. Nanti saya suruh dia ke rumahnya. Pulangnya dia ngomong, ini loh. Dikasih amplop. Jadi amplop itu bisa menyukupi 1 bulan. Perpuluhan percetakan yang besar. Jadi kalau saya cuma percaya pada Tuhan yang sanggup memberikan mukjizat, juga Bapak Ibu saudara saya semua. Amin. Cumalah hidup dalam kebenaran, jangan suka bohong. Tapi percaya, melakukan kebenaran Tuhan, takut akan Allah, maka akan terjadi mukjizat. Amin. Sampai sini. Terima kasih Ibu Pendeta Esther. Saya manggilnya Cik Kia, ya. Jadi boleh tahu umurnya Cik Kia sekarang? Dengar yang lainnya. 7. Kalau kaum muda nggak punya semangat kayak Ibu Esther, malu ya. Jadi kita harus punya semangat kaum muda. Amin. Jangan bagi berdiri, pemain musik bagi berdiri, segala kemuliaan bagi Tuhan. Katakan ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dan inilah satu fokus kita. Dia selamatkan jiwa kita. Selamatkan jiwa. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Damai dalam hidup.
mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Esther dalam pelayanannya, dalam pekerjaan dalam rumah tangganya. Tuhan yang memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Dan juga untuk anak-Mu Elizabeth, Tuhan sebagai guru dimanapun anak hamba-Mu berada, Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Sekalinya murid-muridnya melihat ada Yesus di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan memberkati segalanya. Terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus yang menguatkan firman, mementeraikan dalam hati kami sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dan setia sampai Maranatha, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput kami. Tuhan, biarlah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja sampai yang dewasa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bernafas, kami boleh melayani Tuhan. Itu karena cinta-Mu, itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik dan selalu baik. Tuhan, sekali lagi Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberikan berkat untuk kami semua, baik Ibu Pendeta Esther maupun anak-Mu Elizabeth. Tuhan, Engkau yang memberkati dia, memelihara kehidupan mereka menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih tim BAW yang sudah melayani hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati cerita yang mereka tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, mungkin yang kurang enak badan, yang kurang fit Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh firman disembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat-Mu tetap nyata. Terima kasih Bapak. Yang berbeban berat, yang susah hatinya, yang galau, Tuhan Engkau yang menjamah, Roh Kudus Engkau menghibur bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami pulang dengan membawa damai secara sukacita yang melebihi akal kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Jemaat terkasih, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Setelah persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita semua
mulai saat ini, pagi ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Jadikan aku Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.